Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 1. We would like to explain about our material is making RPP. Jadi di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat dan yang telah kami diskusikan. Dari masing-masing RPP nanti akan dijelaskan oleh saya dan dua rekan saya, yaitu Alizaidar Putri dan Budia Reza. Dalam RPP yang kita buat, kita menuju kepada sekolah yang bernama SMP Negeri 35 Kerinci, dan mata pelajaran yang dipilih yaitu mata pelajaran bahasa Inggris wajib dan ditujukan untuk kelas 10 di semester 1 untuk semua program, baik MIA maupun IPS di tahun pelajaran 2019 dan 2020. Materi pokok yang akan kita ajarkan adalah memahami simple present continuous, simple past continuous, serta penggunaan dari masing-masing tenses tersebut. Adapun alokasi waktunya yaitu 2 kali pertemuan dalam seminggu, dengan 1 kali pertemuannya 2 kali 45 menit. Kemudian kompetensi inti yaitu KI yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi seluruh siswa harus mematuhi agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. K yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, yaitu kerjasama, toleran dan damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Kemudian KI yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menata, menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, serta solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian kita menuju kepada yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikasi pencapaian. KD yang pertama yaitu memahami simple present continuous, simple past, serta simple past continuous, serta penggunaan dari masing-masing tenses tersebut. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, siswa memahami pengertian dari setiap tenses yang dipelajari dan penggunaannya yang sesuai, benar, dan berdasarkan konteks. Indikator yang kedua yaitu siswa mengidentifikasi struktur tenses terkait dengan kalimat yang akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ketiga, siswa menyebutkan tujuan dari setiap tenses dengan benar dan sesuai konteks. Yang keempat, siswa mengidentifikasi tenses dengan melihat kalimat dan menentukannya dengan benar. Kemudian KD yang kedua, yang 4.1 yaitu membuat dan menganalisa kalimat atau paragraf menggunakan tenses yang sesuai dengan konteks dan keadaan serta dengan melihat struktur tenses yang benar. Adapun indikatornya yang pertama yaitu siswa mengumpulkan kalimat atau paragraf sederhana terkait dengan tenses yang digunakan dengan benar dan sesuai dengan konteksnya. Indikator yang kedua yaitu siswa menampilkan kalimat atau paragraf sederhana terkait dengan tenses yang digunakan dengan benar dan sesuai konteksnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui proses belajar dan mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model learning with practice repeatedly, peserta didik dapat memahami serta menerapkan simple present continuous, simple past continuous, serta penggunaan dari masing-masing tenses tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Maksud dari learning with practice repeatedly adalah
belajar dengan praktek secara berskala ataupun berulang-ulang. Jadi namanya tenses, grammar itu perlu diulang-ulang lagi pembelajarannya agar mereka tidak lupa, karena banyak sekali grammar yang ada. Jadi dengan memfokuskan 4 grammar tersebut, maka pelajaran akan kita ulang-ulang sehingga para siswa dapat dan mampu memahami mengenai 4 tenses yang dipelajari. 4. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran ada yang pertama fungsi sosial, yaitu ada mengenalkan, menjalin, dan menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Yang kedua ada struktur tenses. Yang ketiga ada unsur kebahasaan. Yang pertama vocabulary, yang kedua noun, yang ketiga pronoun, yang keempat adjektif, dan yang kelima verb. Dan ada juga yang keempat topik, yaitu menampilkan paragraf atau kalimat di depan kelas mengenai analisa tenses yang dilakukan yang termuat dari KI. Yang pertama metode pembelajarannya yaitu pendekatan, ada scientific approach, metodenya performance diskusi, modelnya learning with practice repeatedly. Yang kedua, pendukung pembelajaran atau alat, media, bahan, dan sumbernya. Yang pertama, alatnya yaitu laptop, InFocus Speaker. Yang kedua, medianya yaitu PowerPoint, audio, dan video. Selanjutnya, bahannya yaitu teks atau artikel, dan sumbernya yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017, kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Bahasa Inggris Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Batikbang Kemendikbud. 7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 311, yaitu siswa memahami pengertian dari setiap tenses yang dipelajari dan penggunaannya yang sesuai, benar, dan berdasarkan konteks. 312, yaitu siswa mengidentifikasi struktur tenses terkait dengan kalimat yang akan digunakan sesuai dengan konteksnya. 313, yaitu siswa menyebutkan tujuan dari setiap tenses dengan benar dan sesuai konteksnya. 314, yaitu siswa mengidentifikasi tenses dengan melihat kalimat dan menentukannya dengan benar. Pertemuan pertama yaitu guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa, membaca Al-Quran jika masuk pada jam pembelajaran pertama. Seperti good morning, hello, how are you today? How are you today? Have you take your breakfast? Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Seperti contohnya kayak panggil nama satu persatu jika Anda pertama kali masuk ke kelas mereka supaya bisa mengenal dan mengingat nama mereka. Dan apabila di pertemuan kelima, Anda cukup bertanya seperti who is absent today? Who is sick today? Are you complete? Yang ketiga, guru mereview pembelajaran minggu lalu. Seperti do you remember material last week? Atau contohnya seperti juga kayak any homework? Let's check your homework. Yang keempat, guru memberikan brainstorming tentang pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kelima, guru mengaktifkan pengetahuan awal anak terkait tenses yang telah dipelajari dengan dengan memberikan contoh teks atau kalimat yang telah dianalisa. Yang keenam, guru memaparkan tentang pentingnya mempelajari tenses dalam bahasa Inggris. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut. Sekarang kita menuju kepada kegiatan intinya, yaitu pertama, siswa menyimak atau mendengarkan penjelasan mengenai tenses yang dipaparkan guru. Yang kedua, siswa mencoba mempraktikkan tenses. Yang ketiga, siswa mencari kalimat atau paragraf tentang tenses dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang keempat, siswa menentukan perbedaan antar tenses. Yang kelima, siswa mempraktikkan dengan teman sebangku tentang ketepatan struktur tenses.
Yang keenam, siswa mencari pemaparan tenses dari berbagai sumber. Yang ketujuh, siswa menganalisis kalimat atau paragraf dengan mengelompokkannya berdasarkan penggunaannya. Yang kedelapan, siswa belajar dengan membuat kalimat sendiri bersama teman. Yang kesembilan, siswa mendapatkan umpan balik atau feedback dari guru atau teman dengan struktur tensesnya. Yang ke-10, siswa menuliskan permasalahan dengan menggunakan bahasa Inggris untuk memaparkan tenses dalam jurnal belajar atau e-learning journal. Kita sudah di bagian akhir, yaitu penutupnya. Yang pertama, siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Contoh, okay my student, what is we discussed before? Atau contohnya seperti who can mention, who know formula of every tenses, atau seperti juga contohnya, so we conclude material today is about present and past. Yang kedua yaitu siswa diberi penguatan untuk membelajarkan tentang saran dan tawaran. Contoh yang pertama yaitu, okay, I have explained to present continuous, past continuous, and I will give you homework. Yang kedua, okay student, to close our course today, I will give you project. You make a role play with group about present continuous, past continuous. Yang selanjutnya itu penilaian. KD-nya 3.1. Memahami simple present continuous, simple past continuous, serta penggunaan dari masing-masing tenses tersebut. Indikator 3.1.1, siswa memahami pengertian dari setiap tenses yang dipelajari, yang penggunaannya yang sesuai, benar, dan berdasarkan konteks. Bentuk soalnya, answer the question based on the material that have explained it. Kriterianya 15. Indikator 3.1.2, siswa mengidentifikasi struktur tenses terkait dengan kalimat yang akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Bentuk soalnya yaitu complete the comprehension below with correct grammar. Kriterianya 20. Indikator 3.1.3, siswa menyebutkan tujuan dari setiap tenses yang dengan benar dan sesuai konteks. Bentuk soalnya, based on the text below, where are the simple present tenses? Kriterianya 15. Indikator 3.1.4, siswa mengidentifikasi tenses dengan melihat kalimat dan menentukannya dengan benar. Bentuk soalnya, performance in form of class. Kriterianya yaitu 15. Yang selanjutnya itu bentuk penilaian rubric writing. Aspeknya ada 4, yaitu content, yang kedua organization, yang ketiga language and mechanic. Poin penilaiannya juga ada 3 skor, yaitu skor 3, 2, dan 1. Okay, maybe enough from us. That's all from us. If we have some mistakes, we beg your pardon a lot. And the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.